Pasar Karangjati yang selalu ramai sejak subuh menjadi ladang kekuasaan bagi seorang preman bernama Gendon. Tubuhnya besar, penuh tato, dan wajahnya seperti singa lapar yang siap menerkam siapa saja yang tak membayar setoran. Suara langkahnya saja sudah cukup membuat pedagang menggigil, apalagi kalau ia sudah marah, tak ada yang berani melawan. Dengan jaket kulit usang dan rantai besi melilit pinggangnya, Gendon seperti raja jalanan yang merajalela tanpa hukum. Pagi itu, matahari belum naik sepenuhnya saat Gendon berjalan menyusuri lorong-lorong pasar yang sempit. Pedagang sayur buru-buru menyisihkan sebagian uang hasil dagangannya, pedagang ikan menunduk tanpa suara. "Setoran, bro," kata Gendon sambil menepuk-nepuk meja dagang. Tak perlu berkata banyak, sekali gertak, uang mengalir seperti air. Ia menikmati kuasa itu, kekuasaan atas rasa takut. Namun hari itu, ada satu hal berbeda. Di pojok pasar, tepat di dekat gerobak tahu bulat yang jarang dipakai lagi, seorang kakek tua tampak duduk bersila menjajakan sapu lidi. Bajunya lusuh, wajahnya keriput, dan tangan tuanya gemetar saat menyusun sapu satu per satu. Gendon menatapnya dengan alis menyatu. "Heh, siapa nih? Barang baru," gumamnya sinis, merasa ada mangsa baru yang bisa dipalak dengan mudah. Ketika Gendon mendekat, para pedagang menahan napas. Mereka tahu tabiat Gendon, dan mereka juga kasihan pada si kakek yang terlihat ringkih. Tapi siapa yang berani mencegah? Bahkan kepala keamanan pasar pun sering pura-pura tidak tahu jika Gendon mengamuk. Gendon berdiri di depan si kakek, lalu menginjak satu sapu yang masih baru. "Kakek, dagang di sini bayar uang keamanan. 50.000, sekarang." Kakek itu menatap Gendon. Matanya tidak menampakkan ketakutan, justru tenang seperti air danau. Ia menyapu pasir dari ujung sapu yang diinjak, lalu berkata pelan, "Keamanan tidak datang dari uang, nak. Tapi dari hati yang bersih." Suaranya lirih, tapi ada getar aneh di sana, seolah setiap katanya punya beban yang tak terlihat. Gendon tertawa keras. "Wah, kakek filsuf nih. Tapi sayangnya, ini dunia nyata. Di sini yang kuat yang menang." Ia mengangkat kakinya hendak menendang sapu itu. Tapi begitu kakinya menyentuh benda itu, tubuhnya langsung gemetar dan ia terdorong mundur seperti terkena arus listrik. "Anjir," makinya, terkejut dan malu. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak banyak yang melihat. Namun beberapa pedagang terdekat sudah melihat, dan mereka mulai saling berbisik. Gendon terpental, cuma gara-gara sentuh sapu. Salah satu ibu penjual sayur menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriak. Gendon yang terbiasa ditakuti kini jadi bahan bisik-bisik. Mukanya memerah, bukan karena marah, tapi karena malu. Matanya menatap si kakek dengan kebingungan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kalah tanpa pertarungan. Kakek itu kembali menata sapu-sapunya, seolah tak terjadi apa-apa. Namun bisikan pasar telah menyebar. Nama Gendon tak lagi setangguh biasanya, dan si kakek misterius itu perlahan menarik perhatian banyak orang. Tak ada yang tahu siapa dia, tapi semua orang mulai sadar, di balik tubuh tuanya, tersembunyi kekuatan yang bukan dari dunia biasa. Sejak insiden pagi itu, suasana pasar Karangjati berubah. Gendon tak lagi berjalan dengan dada membusung seperti biasanya. Meski ia tetap datang ke pasar, langkahnya lebih pelan, sorot matanya lebih sering menunduk. Para pedagang mulai berani saling menatap saat berbicara, sesuatu yang sebelumnya mereka hindari karena takut dia merasa dihina. Di tengah semua perubahan itu, kakek penjual sapu tetap di tempatnya, sederhana, tenang, dan seolah tak menyadari bahwa kini semua mata diam-diam memperhatikannya. Beberapa anak muda mulai mendekatinya, bukan untuk beli sapu, tapi hanya ingin melihat lebih dekat. Mereka penasaran dengan pria tua yang bisa membuat Gendon, sang penguasa pasar, mundur tanpa menyentuhnya. Tapi si kakek hanya menjawab dengan senyum tipis setiap kali ditanya siapa namanya, dari mana asalnya, atau bagaimana ia bisa membuat preman sebesar Gendon terpental hanya dengan sebuah sapu. "Angin tahu jalannya sendiri," katanya pelan pada seorang bocah, membuat anak itu semakin bingung. Gendon sendiri tidak tinggal diam. Malam itu, di warung kopi dekat pasar, ia duduk termenung. Wajahnya masih menyimpan rasa malu yang belum hilang. "Kakek sialan, ini pasti bukan manusia biasa," gumamnya sambil menyalakan rokok.
Ia menatap asap yang naik ke langit-langit warung dan teringat sesuatu yang pernah dikatakan seorang dukun saat ia muda, jangan pernah remehkan orang tua yang memegang benda dari alam, kadang mereka adalah penjaga rahasia zaman. Saat itu Gendon hanya tertawa, tapi kini ucapannya kembali menggema di benaknya seperti peringatan dari masa lalu. Tak tahan dengan rasa penasaran, Gendon mulai bertanya-tanya kepada orang-orang pasar. Tapi jawabannya selalu sama, tak ada yang tahu siapa kakek itu, bahkan dari mana datangnya. Ia hanya muncul satu pagi, duduk dengan tikar usang dan belasan sapu lidi yang ia tata dengan cermat. Namun satu hal yang pasti, tidak ada satupun orang yang melihat kakek itu membawa sapu-sapu itu masuk. Mereka seperti sudah ada di sana, seolah tumbuh dari bumi. Salah satu pedagang tua, Pak Kumis, akhirnya membuka suara. Dengan suara pelan dan hati-hati, ia berkata kepada Gendon, "Kau tahu, dulu di daerah utara pernah ada pendekar tua yang dikenal dengan sebutan Ki Lurah Sapu Angin. Katanya dia bisa menebas batu dengan sapu lidi. Orang-orang bilang dia mati waktu kerusuhan, 98, tapi aku lihat mata kakek itu, dan mirip, terlalu mirip." Gendon hanya diam, tapi jantungnya berdetak cepat. Nama itu, Ki Lurah Sapu Angin, ia pernah dengar dalam cerita mistis saat kecil. Hari-hari berlalu, tapi Gendon tak bisa melupakan perasaan itu, perasaan bahwa ia telah berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar manusia tua. Ia mulai bermimpi buruk, dirinya berdiri di tengah pasar, dikepung kabut, dan sosok si kakek muncul dengan mata menyala dan sapu seperti tombak api. Dalam mimpi itu, Gendon tak bisa bergerak, tak bisa bicara. Ia hanya bisa menunduk, seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Sementara itu, si kakek mulai menarik perhatian lebih luas. Para ibu-ibu mulai membeli sapu darinya walau mereka tak butuh. Para pemuda diam-diam duduk di dekat tikarnya, berharap mendengar petua atau kisah mistik. Tapi si kakek tetap sama, sedikit bicara, banyak tersenyum. Hanya sesekali ia menggumamkan mantra pelan saat menyusun sapu, membuat bulu kuduk meremang bagi siapa saja yang mendengarnya. Satu hal yang pasti, kehadirannya telah menggeser keseimbangan kekuasaan pasar. Gendon, yang selama ini hidup dari rasa takut orang lain, kini merasa ketakutan untuk pertama kalinya. Dan pasar Karangjati, yang biasanya hanya menjadi tempat jual beli, mulai menjadi panggung dari kisah yang lebih tua dari waktu, pertarungan antara kesombongan dan kebijaksanaan, antara kekuatan kasar dan ilmu yang tersembunyi dalam kesederhanaan. Matahari baru merangkak naik saat Gendon berdiri di depan cermin kecil di kontrakannya yang sempit. Wajahnya tampak gelap, bukan karena kurang tidur, tapi karena rasa malu yang menggerogoti harga dirinya. Dulu, ia merasa seperti dewa kecil di pasar, disembah karena ditakuti. Tapi kini, bayangan seorang kakek renta yang hanya bersenjatakan sapu selalu menghantui pikirannya. Sapu, sebatang lidi yang seharusnya lemah, kini telah menghancurkan kepercayaan dirinya. Kalau kabar ini sampai ke preman-preman luar, gua bisa kehilangan nama. Geram Gendon, memukul meja kayu di depannya hingga hampir patah. Ia tak bisa membiarkan reputasinya jatuh begitu saja. Ia tahu, dunia preman hanya mengenal satu hukum, siapa yang lemah, akan diinjak. Ia harus membalas, harus membuat orang-orang pasar kembali takut padanya. Dan itu hanya bisa terjadi jika ia menghabisi si kakek dengan tangannya sendiri. Hari itu, Gendon datang lebih pagi dari biasanya. Pasar belum ramai. Ia berdiri di depan lapak si kakek dengan senyum kecut dan tangan menggenggam rantai besinya yang panjang. "Kek," ucapnya perlahan, "hari ini kita selesaikan semua. Kau boleh pilih, bayar setoran, atau lenyap dari pasar ini selamanya." Suaranya datar, tapi menyimpan dendam yang mendidih. Kakek itu tetap tenang, menatap Gendon seperti biasa. Ia menaruh sapu terakhir di tumpukan, lalu merapikan kain alasnya. "Kau datang lagi dengan dada panas, tapi kepala kosong," katanya lirih. "Ketika kau memalak, yang kau bawa hanya ketakutan. Tapi sekarang kau datang membawa rasa malu. Itu jauh lebih berbahaya." Kata-katanya menusuk, tapi bukan seperti pisau, lebih seperti kebenaran yang tidak bisa dihindari. Gendon mendengus, lalu melempar rantai ke tanah. Suara logamnya menggema, membuat beberapa pedagang terkejut dan mulai mendekat dari kejauhan. "Gak ada lagi omong kosong, kek. Hari ini lo gua habisin," teriaknya, lalu melompat dengan rantai terayun.
Tapi saat rantai itu hendak menyambar tubuh si kakek, seolah ada dinding tak terlihat yang menahan. Rantai itu berhenti di udara, tak menyentuh apapun, lalu terjatuh begitu saja. Kakek itu tetap duduk bersila, seolah dunia tak berubah. Namun kini matanya berbeda, lebih dalam, lebih dingin. Ia berdiri perlahan, dan Gendon bisa merasakan udara di sekitarnya berubah. Sejuk, tapi menusuk. Angin yang tak biasa mulai berhembus, menggoyangkan daun-daun kering yang menempel di atap kios pasar. "Aku tidak ingin menyakitimu, nak," ucap si kakek, "tapi jika kau terus datang membawa kekerasan, maka kau akan menerima hukuman dari alam sendiri." Para pedagang yang menonton mulai berbisik. Beberapa bahkan mulai menyebut-nyebut nama Ki Lurah Sapu Angin dengan suara nyaris berbisik, takut mengundang sesuatu yang tak mereka pahami. Gendon mulai mundur pelan, dadanya sesak, napasnya tercekat. Ia tak mengerti apa yang ia lawan, tapi ia tahu ini bukan sekadar kakek tua. Ini sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang berakar dari zaman yang sudah dilupakan. Dan di tengah keheningan yang mencekam, kakek itu kembali duduk, seolah semuanya belum terjadi. Tapi di mata Gendon, ancaman telah dinyatakan. Ia gagal mengalahkan si kakek untuk kedua kalinya. Dan kini, ia sadar, jika ingin menang, ia harus mencari kekuatan lain. Kekuatan yang bisa menyaingi tapak Wesi yang tersembunyi di balik kesederhanaan. Malam menggantung di langit seperti tirai gelap yang menelan waktu. Di sebuah jalan kecil di pinggir kota, Gendon berjalan sendirian, langkahnya berat namun penuh tekad. Kepalanya masih penuh dengan bayangan si kakek dan sapu yang tak masuk akal itu. Ia tahu, jika terus mencoba melawan dengan kekuatan biasa, ia hanya akan menjadi bahan tertawaan pasar. Maka malam itu, ia mendatangi tempat yang selama ini hanya ia dengar dari bisik-bisik, rumah dukun tua bernama Nyai Sirep, yang konon bisa memberi ilmu pamungkas bagi siapapun yang cukup gila untuk meminta. Rumah itu tersembunyi di tengah kebun bambu, remang dan sunyi. Tak ada lampu, hanya cahaya obor redup yang bergetar tertiup angin. Gendon mengetuk pintu 3 kali, sesuai petunjuk dari seorang preman lama yang pernah kabur dari pasar karena trauma. Tak lama, pintu terbuka sendiri, dan sosok Nyai Sirep muncul dari kegelapan, rambutnya kusut panjang, matanya putih tanpa bola mata, dan tubuhnya dibalut kain mori seperti mayat yang belum sempurna dikuburkan. "Apa yang kau cari, manusia?" Suara Nyai Sirep parau, seperti suara dari liang kubur. Tapi Gendon tidak gentar. Ia sudah membuang harga dirinya di hadapan kakek tua, dan itu lebih menyakitkan daripada menghadapi makhluk seburuk apapun. "Aku ingin ilmu. Ilmu untuk menghancurkan seseorang," katanya dingin. Nyai Sirep tersenyum miring, memperlihatkan deretan gigi hitam yang patah-patah. "Ilmu tak diberikan gratis, nak," gumam Nyai. "Setiap kekuatan membawa beban. Dan untuk melawan kekuatan tua seperti itu, kau harus menyerahkan sesuatu yang paling kau cintai." Gendon terdiam. Ia tak punya keluarga, tak punya kekasih, hanya dirinya sendiri. "Apa yang bisa kau berikan?" tanya Nyai dengan tatapan kosong. Gendon menatap tangannya, lalu menggenggam erat. "Kalau perlu, nyawa orang lain pun akan kuberikan," jawabnya. Nyai Sirep tertawa, suara tawanya menggema seperti suara kodok di tengah malam. "Baiklah," katanya akhirnya, "aku akan memberimu ilmu geni rawang, ajian panas api yang bisa membakar siapapun, bahkan dari dalam tubuhnya sendiri. Tapi ingat, jika kau goyah hati saat menggunakannya, api itu akan membakar jiwamu sendiri." Gendon hanya mengangguk. Ia sudah tidak peduli dengan resiko. Yang ada di kepalanya hanya satu, si kakek harus tumbang. Harga berapapun akan ia bayar. Ritual pun dimulai. Ia dimandikan kembang 7 rupa di bawah bulan purnama, tubuhnya diikat dengan akar pohon waru, dan mulutnya dijejali tanah kuburan dari makam tak bernama. Nyai Sirep membaca mantra selama 3 jam tanpa henti, hingga tubuh Gendon gemetar hebat, dan bola matanya memerah seperti bara. Saat ritual selesai, ia pingsan. Tapi dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di tengah api, dan sosok bayangan si kakek muncul di ujung api itu, masih memegang sapu yang bersinar. Keesokan harinya, Gendon terbangun di depan rumah Nyai Sirep, tubuhnya lelah tapi matanya menyala. Tangan kanannya terasa panas, dan ketika ia mengepalkannya, percikan api kecil muncul dari sela-sela jarinya. Ia tersenyum puas, seperti setan yang baru dilahirkan kembali. Kini ia siap kembali ke pasar.
Bukan sebagai Gendon si preman biasa, tapi sebagai manusia yang membawa api dendam dan ilmu hitam. Di kejauhan, pasar Karangjati tetap ramai, namun aura aneh mulai terasa. Angin bertiup dari arah timur, membawa bau kemenyan dan bara. Sesuatu yang mengerikan sedang menuju ke sana. Pertempuran antara dua kekuatan lama dan baru, kebijaksanaan dan keserakahan, akan segera dimulai. Pagi itu, langit di atas pasar Karangjati tampak aneh. Mendung menggantung walau belum waktunya hujan. Para pedagang merasa gelisah, padahal belum ada apa-apa yang terjadi. Tapi insting mereka, yang terbentuk dari tahun-tahun bertahan hidup di tengah kerasnya pasar, mengatakan bahwa sesuatu yang buruk sedang mendekat. Dan benar saja, ketika langkah berat Gendon memasuki pasar, semua percakapan langsung berhenti. Bukan karena takut seperti dulu, tapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Tubuh Gendon tampak lebih tegap, matanya memerah seperti habis menangis darah. Kulit tangannya gelap seperti terbakar, dan setiap ia menghembuskan napas, uap panas keluar dari mulutnya. Ia menatap ke sekeliling, melihat para pedagang yang kini mulai bergerak mundur. Di tangannya, tergenggam sebatang besi runcing yang ia ciptakan sendiri semalam, dipanaskan dengan tangannya sendiri hingga membara. "Di mana kakek itu?" teriaknya. Suaranya serak, tapi keras dan bergema seperti petir kecil. Kakek penjual sapu duduk seperti biasa, tak jauh dari sana. Ia tampak tenang, seolah kedatangan Gendon bukan sesuatu yang mengejutkan. Dengan gerakan pelan, ia mengambil sapu lidi dari tumpukannya, lalu berdiri. Tatapannya tajam, tapi damai. "Kau datang membawa api, nak. Tapi api tanpa arah hanya akan membakar pemiliknya sendiri," ucapnya. Gendon tertawa sinis. "Kali ini, gak ada lagi sapu lidi yang bisa tolak gua, kek. Gua bukan Gendon yang dulu." Tanpa aba-aba, Gendon mengayunkan besi panas itu ke arah si kakek. Udara di sekitarnya mendesis, panas menyambar-nyambar. Namun sapu lidi di tangan si kakek seperti hidup. Dengan satu gerakan, ia menepis serangan itu, dan angin kuat menyapu area pertarungan. Api dari besi Gendon padam seketika, membuat matanya membelalak. "Apa?" Si kakek melangkah maju, suaranya masih tenang, tapi kini mengandung getaran kekuatan. "Ilmu tapak wesi bukan hanya tentang kekuatan fisik, nak. Ini ilmu yang berpijak pada kesabaran, ketulusan, dan keseimbangan dengan alam. Kau membawa api yang dipaksa keluar dari jiwa yang penuh dendam. Itu bukan kekuatan, itu kutukan." Dan benar saja, saat Gendon kembali mencoba menyerang, tubuhnya justru mulai bergetar hebat. Tangan kanannya berasap, api kecil muncul dari sela-sela jarinya, membakar kulitnya sendiri. Teriakan Gendon menggema di pasar. Ia berusaha memadamkan api dengan memukul-mukul tangannya ke tanah, tapi api itu bukan dari luar, ia membakar dari dalam. Nyai Sirep pernah memperingatkan, jika hatimu goyah, geni rawang akan memakanmu. Dan kini kutukan itu bekerja. Gendon meronta, memaki langit, memaki kakek itu, memaki dirinya sendiri. Si kakek hanya berdiri menatap, lalu membalikkan badan. Ia tidak menyerang. Ia hanya menunjukkan bahwa kekuatan yang dibangun dari kebencian tidak akan bertahan lama. Para pedagang terdiam, tak ada yang berani mendekat. Tapi satu hal pasti, mereka tak lagi takut pada preman. Mereka kini melihat bahwa ada yang lebih kuat dari kekerasan, yaitu ilmu dan ketenangan. Gendon tergeletak di tanah, tubuhnya mengepul, napasnya tersengal. Ia telah kalah, bukan oleh kekerasan, tapi oleh ilmu yang tak bisa ia pahami. Dan pasar Karangjati, untuk pertama kalinya benar-benar terasa damai. Senja mulai turun saat petugas pasar menemukan tubuh Gendon tergeletak di pojok los sayuran, napasnya tinggal satu-satu dan tubuhnya penuh luka bakar aneh yang tampak berasal dari dalam. Tak ada yang berani menyentuhnya. Mereka hanya memanggil petugas medis dengan tergesa-gesa, sementara para pedagang hanya menatap dari jauh, separuh karena takut, separuh lagi karena belum percaya apa yang mereka saksikan hari itu. Gendon dibawa ke puskesmas dengan tubuh berselimut kain basah untuk meredam panas yang masih menguar dari tubuhnya. Petugas medis bingung, tak ada luka luar yang berarti, tapi suhu tubuhnya hampir mendidih, dan jantungnya berdetak tak beraturan. Seorang perawat bahkan berkata pelan, "Ini bukan luka biasa, ini seperti tubuhnya menolak jiwanya sendiri." Gendon hanya mengerang pelan, matanya separuh terbuka, membisikkan satu nama, Nyai Sirep. Di tempat lain, di pojok pasar yang mulai sepi,
kakek penjual sapu kembali membereskan dagangannya. Ia tak terlihat menang, tak juga bangga. Hanya ada gurat lelah dan tatapan kosong. Ia tahu, pertarungan hari ini hanya awal. Akan ada banyak gendon-gendon lain di luar sana, yang datang dengan amarah, dendam, dan kebodohan. Dunia telah terlalu lama percaya bahwa kekuatan bisa menaklukkan segalanya. Dan ia, hanya satu dari sedikit yang masih menjaga ilmu tua warisan leluhur. Salah satu pedagang muda, Naryo, mendekati si kakek sambil menunduk. "Kek, siapa sebenarnya sampeyan ini? Kenapa bisa lawan orang kayak gendon tanpa takut?" Kakek itu hanya tersenyum kecil. "Aku bukan siapa-siapa, yo. Aku cuma penjual sapu. Tapi sapu ini, bukan sekadar lidi. Ia mewakili ilmu. Dan ilmu, kalau dipelajari dengan benar, bisa melampaui otot sekeras apapun." Kabar tentang kekalahan gendon menyebar cepat ke seluruh penjuru kota. Di kalangan preman, ini jadi bahan pembicaraan panas. Tak sedikit yang menertawakan gendon, tapi ada juga yang mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya kakek itu? Bagaimana mungkin seorang tua renta bisa menjatuhkan gendon, yang dikenal brutal dan berani mati? Ada bisik-bisik yang menyebut nama Ki Tapakwesi, nama yang dulu hanya hidup di dongeng pasar. Di rumahnya yang tersembunyi, Nyai Sirep duduk di depan tungku yang apinya meredup. Ia memandang ke langit-langit sambil tersenyum pahit. "Anak bodoh, aku sudah bilang, ilmu ini bukan untuk hati yang goyah," gumamnya lirih. Tapi di balik senyum itu, ada sorot mata khawatir. Ia bisa merasakan pergeseran kekuatan. Kakek itu, ternyata masih hidup, masih menjaga ilmu tua. Dan jika Ki Tapakwesi benar-benar telah kembali, maka akan ada gelombang besar yang akan menyusul. Gendon selamat, tapi tubuhnya tak pernah sama. Ia berjalan terlatih, dengan tangan kanan yang hangus dan suara yang serak abadi. Namun di balik luka itu, ada satu hal yang berubah, matanya. Tak lagi menyala karena marah, tapi kosong, seperti pria yang kehilangan arah. Ia kini jadi bahan pelajaran hidup, bagi para preman yang terlalu percaya diri, dan bagi para pendendam yang buta akan batas. Dan pasar Karangjati, kini menjadi tempat yang lebih damai. Para pedagang mulai berani berdagang tanpa bayang-bayang setoran, tanpa teror dari preman. Mereka tak tahu sampai kapan kedamaian itu bertahan. Tapi satu hal yang pasti, selama kakek penjual sapu itu masih duduk di sudut pasar, mereka tahu, mereka tidak sendiri. Malam menurunkan sunyinya ke pasar Karangjati. Tapi di balik sepi itu, bahaya mulai mengintai lagi dalam diam. Kekalahan gendon ternyata tak membuat para preman ciut sepenuhnya. Justru dari reruntuhan reputasi gendon, muncullah sosok lain yang lebih berbahaya, Doro, mantan narapidana dan pemimpin preman dari Pasar Randu yang terkenal kejam dan tak mengenal ampun. Ketika mendengar kabar bahwa gendon kalah oleh seorang kakek penjual sapu, ia tertawa keras, tapi di dalam hatinya, ia merasa tertantang. "Kalau benar itu si Ki Tapakwesi, aku harus pastikan sendiri," gumamnya. Doro tak seperti gendon. Ia bukan sekadar mengandalkan otot atau nyali, tapi juga ilmu gelap yang ia pelajari selama bertahun-tahun dari padepokan terlarang di lereng Merapi. Ilmunya bernama Ajian Banaspati Rawa, kekuatan dari makhluk gaib yang membakar musuh dari dalam, dengan cara yang jauh lebih menyeramkan dari gendon. Ia tak percaya pada dongeng atau legenda. Tapi jika lawannya benar-benar Ki Tapakwesi, maka dia merasa inilah saatnya membuktikan siapa penguasa sesungguhnya. Keesokan paginya, pasar kembali ramai, tapi terasa ada tekanan udara yang berbeda. Seperti napas yang tertahan, para pedagang mendengar desas-desus bahwa akan datang preman baru dari luar kota. Katanya orang Pasar Randu, lebih ngeri dari gendon, bisik salah satu penjual ikan. Kakek penjual sapu hanya tersenyum saat mendengarnya, tapi matanya menyipit, merasakan perubahan angin dan arus energi yang aneh. Dan saat matahari mulai condong ke barat, muncullah Doro. Tubuhnya besar, berotot, dengan tatapan dingin dan langkah berat seperti banteng. Di belakangnya, 5 orang preman mengikuti, semua bersenjata tajam, dan semuanya tampak haus darah. Ia berjalan ke tengah pasar, langsung menghadap ke arah si kakek yang tengah duduk meraut gagang sapu. Jadi ini dia, yang katanya ngalahin gendon. Hanya dengan sebatang sapu, katanya dengan nada meremehkan. Kakek itu menoleh pelan, lalu meletakkan sapunya. "Bukan sapunya yang kuat, nak. Tapi niatmu yang lemah," jawabnya tenang. Kalimat itu membuat Doro tertawa terbahak.
Tapi tawanya mengandung ancaman. "Kalau begitu, biar aku patahkan niatmu di depan semua orang," katanya sambil membuka bajunya, memperlihatkan tato ular melilit keris di dadanya. Para pedagang segera mundur, menyadari ini bukan pertengkaran biasa. Ini adalah duel yang bisa menghancurkan pasar jika dibiarkan. Beberapa ibu-ibu bahkan segera mengemasi dagangan mereka, sementara anak-anak kecil ditarik ke sudut untuk berlindung. Atmosfer pasar berubah menjadi medan pertempuran yang menegangkan. Si kakek berdiri perlahan, lalu menutup mata. Tangannya bergerak pelan, menyentuh tanah, lalu mengangkat sapunya yang kini tampak seperti bersinar samar. Angin tiba-tiba berhenti, bahkan suara burung pun lenyap. Doro menyeringai, lalu mencabut keris kecil dari balik sabuknya, dan aura panas seperti gelombang neraka muncul dari tubuhnya. "Siap-siap, Kek, hari ini pasar akan mencium darah." Dan sekali lagi, pasar Karangjati menjadi panggung pertarungan. Tapi kali ini, bukan sekadar soal dendam atau kekuasaan. Ini adalah ujian dari dua ilmu tua, dua jalan hidup yang bertabrakan. Satu membawa api dari kemarahan, satu membawa besi dari ketenangan. Dan para pedagang, tanpa bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menjadi saksi sejarah, yang mungkin tak akan terlupakan selamanya. Langkah Doro mengguncang tanah saat ia maju. Udara sekelilingnya bergetar oleh aura panas ajian Banaspati Rawa yang ia lepaskan sepenuhnya. Tanah yang diinjaknya menghitam, daun-daun kering terbakar tanpa disentuh. Beberapa pedagang menjerit melihat bayangan hitam membesar di belakang Doro, menyerupai sosok raksasa berapi. Ini bukan sekadar ilmu hitam biasa, ini kekuatan yang lahir dari perjanjian dengan makhluk gaib. Api membara bukan hanya di tubuhnya, tapi juga di dalam jiwanya yang kosong. Sementara itu, sang kakek berdiri tenang. Wajahnya tetap teduh, seperti tak terusik. Ia menancapkan gagang sapunya ke tanah, lalu memejamkan mata. Langit yang semula cerah mulai berubah kelabu. Suara gemuruh muncul dari perut bumi, dan seketika, tanah di sekitar si kakek berubah menjadi retakan-retakan kecil yang berkilau seperti logam. "Tapak Wesi, menyatu dengan bumi, bukan melawan alam," bisiknya lirih. Doro tak sabar, ia melompat, tubuhnya berputar di udara, dan keris di tangannya menyala merah menyala. "Terbakarlah, tua bangka," teriaknya. Tapi tepat sebelum serangan itu menyentuh, si kakek menghentakkan kakinya ke tanah. Dari pusat telapak kakinya, gelombang energi berwarna abu-abu menyebar, memukul balik serangan Doro dengan kekuatan yang tak terlihat tapi terasa. Doro terpental beberapa meter, jatuh berguling, dan api di tubuhnya sedikit meredup. Tepuk tangan tak terdengar, tak ada sorakan. Yang ada hanyalah napas tercekat dan wajah-wajah pucat para pedagang yang tak pernah membayangkan akan menyaksikan pertarungan seperti ini. Mereka seperti menonton pertempuran dewa dalam tubuh manusia. Sapu lidi si kakek kini berdiri sendiri, ujungnya bergetar, seolah menjadi penyalur kekuatan dari bumi ke langit. Doro berdiri lagi, kini lebih marah dari sebelumnya. Ia menggigit jarinya hingga berdarah, lalu menggambar lingkaran api di tanah dengan darah itu. "Kau akan kubakar dari dalam," serunya. Lingkaran itu menyala, dan tanah di sekitarnya mulai merekah, asap keluar dari retakan-retakan seperti napas neraka. Makhluk bayangan di belakang Doro menggeram, matanya menyala merah. Namun sebelum ritualnya selesai, si kakek hanya menatap lurus dan mengangkat telapak tangannya. Ia mengepalkan tangan itu lalu melemparkan pukulan kosong ke arah tanah. "Durr!" Tanah bergetar, dan dari balik kaki kakek, gelombang tapak Wesi meledak seperti palu raksasa menghantam bumi. Lingkaran darah Doro pecah, asapnya tersedot kembali ke tanah. Bayangan Banaspati mengerang kesakitan sebelum menghilang dalam jeritan panjang. Doro terhempas, tubuhnya menabrak dinding warung yang langsung runtuh. Ia menggeliat, matanya terbuka lebar, tak percaya. "Itu mustahil," gumamnya. Darah menetes dari mulutnya, dan tubuhnya kini tampak seperti arang yang hampir padam. Ia mencoba berdiri lagi, tapi kakinya tak kuat menahan getaran kekalahan. Di matanya, terpancar ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Sang kakek perlahan mendekat. "Kau salah jika mengira ilmu itu soal menaklukkan. Ilmu sejati, adalah yang membuatmu mampu menahan diri," ucapnya dengan suara rendah. Ia tak menghabisi Doro, ia hanya menatapnya dalam-dalam, dan dalam tatapan itu, tersimpan ribuan pelajaran yang tak bisa dibantah oleh otot maupun api. Dan sekali lagi, pasar menjadi tenang,
tapi bukan karena takut, melainkan karena takzim pada kekuatan sejati yang tanpa amarah. Kekalahan Doro menyebar lebih cepat dari badai. Pasar Karangjati berubah menjadi tempat keramat bagi para pedagang, bukan hanya karena kehadiran si kakek, tapi karena dua preman tangguh telah jatuh di tempat yang sama. Para calo dan tukang pungli yang dulu bebas berkeliaran, kini memilih diam. Sebagian meninggalkan pasar, sebagian lagi mencoba bertobat. Tapi dalam senyap, dendam mulai berkumpul seperti awan kelam yang menggantung di ufuk. Di sebuah rumah tua di daerah Kalipasir, seorang wanita berambut putih duduk menenun. Di sampingnya, dupa menyala perlahan, dan cermin tua di depannya memperlihatkan bayangan peristiwa di pasar Karangjati. Wanita itu adalah Nyai Sirep, guru dari Gendon dan pemilik ilmu ajian kembang iblis. Ketika melihat Doro tersungkur, wajahnya tetap tenang, tapi jemari tuanya menggenggam kuat benang yang hampir putus. Ternyata benar, Kitapak Wesi masih hidup, gumamnya pelan. Nyai Sirep bukan orang sembarangan. Ia adalah penjaga ilmu hitam yang ditakuti di 4 wilayah, dan ia menyimpan dendam lama kepada Kitapak Wesi. Dulu, saat masih muda, mereka satu perguruan. Tapi Kitapak Wesi memilih jalan lurus, sementara Nyai Sirep menempuh ilmu gelap demi kekuasaan. Perseteruan mereka merenggut banyak nyawa, dan keduanya menghilang dari dunia, hingga takdir mempertemukan kembali lewat murid-murid mereka. Sementara itu, sang kakek mulai merasakan hawa yang tak biasa. Setiap malam, tanah tempat ia berjualan terasa lebih berat, seperti menanggung tekanan dari bawah. Terkadang ia melihat bayangan bunga merah menyala mekar di atas genteng rumah warga, tanda Nyai Sirep telah mulai menebar ajian. Ia tahu, pertempuran sesungguhnya belum dimulai. Gendon dan Doro hanyalah ujung dari tombak dendam yang lebih besar. Di sela aktivitas pasar, beberapa orang asing mulai muncul. Mereka bukan pedagang, mereka tak membeli, tak menjual, hanya mengamati. Beberapa di antaranya membawa tas besar berisi raja, kemenyan, dan cambuk baja. Wajah mereka penuh luka lama, bekas pertapaan dan perjanjian kelam. Mereka adalah murid-murid Nyai Sirep yang dikirim sebagai peringatan, Kitapak Wesi, waktumu hampir habis. Para pedagang merasa ada yang berubah. Mereka mulai bermimpi buruk, sapu terbakar, meja dagangan berdarah, dan suara-suara mengerang di tengah malam. Beberapa memilih tak lagi ke pasar, takut hal buruk akan terjadi. Tapi sang kakek tetap datang, duduk di tempatnya, menjajakan sapu seperti biasa. Ia tahu, ketenangan hanyalah jeda sebelum badai yang lebih dahsyat. Di satu malam yang sunyi, Kitapak Wesi berdiri di tengah pasar yang telah tutup. Ia membuka bungkusan kain tua yang selalu ia bawa. Di dalamnya, sebatang besi tua, berwarna hitam kehijauan. Itu bukan sembarang besi. Itu adalah peninggalan dari gurunya, senjata pamungkas bernama besi kencana, yang hanya ia keluarkan jika ajian tertinggi akan digunakan. Jika kau datang, Sirep, aku akan menyambutmu dengan seluruh jiwaku. Dan dari kejauhan, dari dalam kabut yang mulai menebal di perbatasan kota, suara gamelan tua terdengar lirih. Dentingnya tak beraturan, seperti tangis dan tawa bercampur jadi satu. Nyai Sirep telah bersiap. Pertempuran agung antara terang dan gelap akan segera dimulai. Pagi itu, pasar Karangjati tampak lebih sepi dari biasanya. Beberapa pedagang tampak lebih waspada, dan udara terasa lebih berat. Kakek penjual sapu tak tampak seperti biasanya, matanya menyipit, menatap jalanan dengan penuh perhatian. Ia merasakan sesuatu yang sangat familiar namun menakutkan. Gelombang energi yang memancar dari tanah terasa lebih kencang, lebih dalam. Ini bukan sekadar hawa buruk. Ini adalah pertanda bahwa pertempuran yang tak terelakkan telah tiba. Dan di dalam hatinya, ia tahu, kali ini lawannya jauh lebih kuat. Di kejauhan, suara gamelan terdengar semakin jelas, tak lagi samar seperti sebelumnya. Itu adalah tanda bahwa Nyai Sirep telah datang. Si kakek menarik napas panjang, lalu meletakkan sapu di atas meja dagang. Tangannya mengusap gagang sapu yang sudah usang, tapi ia tahu, di balik kesederhanaan ini, ada kekuatan yang tak tampak. Kekuatannya bukan berasal dari benda itu, tetapi dari apa yang telah ia pelajari selama puluhan tahun. Sirep, kau datang dengan keangkuhanmu, tapi aku takkan mundur, gumamnya kepada diri sendiri. Ketika malam tiba, kabut tebal menyelimuti pasar. Suara gamelan semakin dekat, dan kini bisa terdengar jelas oleh setiap pedagang yang masih berjaga.
Mereka mulai merasakan ketegangan yang memuncak, seakan-akan dunia sedang menunggu perhitungan terakhir. Tidak ada yang berani mengucapkan kata-kata. Mereka hanya saling memandang, tak tahu apa yang harus dilakukan. Hanya satu yang mereka tahu, pertempuran ini tak akan ada pemenangnya. Ini adalah benturan antara dua kekuatan purba, dua jalan hidup yang berbeda. Nyai Sirep muncul dari dalam kabut, wajahnya disembunyikan oleh tudung hitam, hanya matanya yang tampak menyala dengan api kebencian. Ia memimpin 20 orang muridnya, semuanya mengenakan pakaian hitam, wajah mereka tertutup masker berbentuk tengkorak. Suara gamelan yang mereka bawa semakin keras, menggema seolah menambah kekuatan mereka. Kitapak Wesi, suara Nyai Sirep terdengar seperti gemericik air yang dingin namun mematikan, akhirnya kita bertemu lagi. Apakah kau siap menerima hukuman atas segala dosa yang kau perbuat? Kakek itu berdiri tegak di tempatnya, tubuhnya tetap kokoh meskipun usianya telah renta. Ia menarik napas dalam-dalam dan merasakan kekuatan tanah yang bergolak di bawahnya. Aku tak pernah lari dari pilihan hidupku, Sirep. Kalau ini jalan yang harus kutempuh untuk melindungi yang benar, maka aku siap menghadapinya, jawabnya, suaranya tenang, seolah tak terpengaruh oleh ancaman yang melanda. Di tengah ketegangan itu, satu-satunya yang terdengar adalah suara desiran angin yang datang tiba-tiba. Tanah di bawah mereka bergetar pelan, seperti mendengarkan setiap kata yang terucap. Tangan si kakek terangkat, dan dengan sekejap, sebuah sinar keemasan memancar dari tapak kakinya. Gelombang tapak Wesi menyebar ke segala arah, menciptakan getaran yang terasa hingga ke tulang. Pasar, yang sebelumnya dipenuhi ketakutan, kini dipenuhi dengan kekuatan luar biasa. Semua pedagang yang masih ada, dan bahkan murid-murid Nyai Sirep, merasakan kekuatan yang membentang di udara. Ini bukan sekadar pertarungan fisik, ini adalah pertarungan antara dua dunia. Nyai Sirep menggerakkan tangannya, dan asap hitam mulai menyelimuti area sekitar. Ia mengucapkan mantra dengan suara serak, lalu dari dalam kabut, bayangan-bayangan raksasa muncul, makhluk-makhluk gaib yang berasal dari ajian kembang iblis yang ia kuasai. Mereka berwujud seperti manusia, namun tubuh mereka penuh dengan api dan bara yang membakar. Bersiaplah, Kitapak Wesi. Ini adalah akhir perjalananmu, ancam Nyai Sirep, matanya menyala dengan amarah yang tak terkendali. Sang kakek berdiri di hadapan bayangan-bayangan itu, seolah tak terpengaruh oleh mereka. Matanya tertutup, dan dengan satu gerakan, ia menancapkan sapu yang sudah menjadi simbol kekuatannya ke tanah. Seiring dengan itu, seluruh tanah pasar bergetar lebih hebat lagi. Sirep, kata kakek itu, suaranya lebih tegas dan penuh keyakinan, aku tak akan mundur. Aku hanya memegang satu kebenaran, dan aku akan bertahan di sini, di atas tanah yang kita jaga bersama. Dengan itu, pertempuran dimulai, dan seluruh dunia seakan terhenti sejenak, menunggu siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Bumi seakan bergetar di tengah pertempuran itu. Kekuatan dari tapak Wesi dan ajian kembang iblis saling berbenturan dengan dahsyat, membuat udara semakin panas dan tebal. Api dan tanah bercampur menjadi satu, menciptakan semburan gelombang yang mengguncang seisi pasar Karangjati. Pedagang yang bertahan hanya bisa mematung, menatap dengan mata terbelalak, sementara yang lain memilih lari menjauh. Tapi ada satu hal yang pasti, ini bukan sekadar pertarungan fisik. Ini adalah ujian bagi jiwa, sebuah benturan antara dua keyakinan yang berbeda. Nyai Sirep mengangkat tangannya, memanggil lebih banyak bayangan hitam. Kali ini, mereka muncul dalam bentuk makhluk raksasa dengan tubuh penuh api, namun wajah mereka seolah berasal dari jiwa-jiwa yang tersiksa. Setiap gerakan makhluk itu meninggalkan jejak api yang menghanguskan segala yang ada di sekitar mereka. Mereka bergerak menyerang Kitapak Wesi dengan kekuatan luar biasa, namun sang kakek tak terlihat gentar. Di balik ketenangannya, ia telah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Kakek itu menutup matanya sejenak, merasakan getaran dari seluruh alam di bawahnya. Tanah, langit, dan angin, semua bersatu dalam irama yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang telah menguasai ajian tapak Wesi. Dengan gerakan pelan, kakek itu mengangkat tangan kanannya ke udara. Bumi, dengarlah aku, bisiknya dengan suara yang dalam, seolah berbicara kepada seluruh alam. Tanah di bawah kakinya bergetar, dan tiba-tiba, sebuah suara menggelegar terdengar dari dalam tanah, suara yang seperti datang dari kedalaman dunia itu sendiri.
Dalam sekejap, dari dalam tanah, sebuah bentuk raksasa muncul. Itu adalah makhluk yang tak terlihat oleh mata biasa, makhluk yang terbuat dari batu, akar pohon, dan tanah liat, namun matanya menyala seperti api. Sebuah sosok yang bahkan lebih besar dari semua bayangan yang dipanggil oleh Nyai Sirep. Makhluk itu mengeluarkan suara gemuruh seperti petir, dan dengan kekuatan yang luar biasa, ia melawan bayangan-bayangan api Nyai Sirep. Tubuhnya seperti dinding raksasa yang tak bisa dihancurkan. Tanah menggelepar di sekitarnya, menciptakan badai yang memporak-porandakan segalanya di jalannya. Nyai Sirep tampak terkejut, namun matanya tetap penuh amarah. Ia menggerakkan kedua tangannya, kali ini dengan lebih kuat. Dari tubuhnya, api keluar membentuk bola-bola raksasa yang berputar-putar di udara, siap meledak kapan saja. Setiap bola api yang dilemparkannya langsung membakar tanah dan memusnahkan segala sesuatu di jalannya. Kau pikir, bisa mengalahkan ajian yang telah kususun ratusan tahun ini? Teriaknya, suaranya seperti gemuruh gunung berapi yang akan meletus. Namun, sang kakek tak menyerah. Dengan ketenangannya, ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan alam yang mengalir melalui tubuhnya. Di bawahnya, tanah mulai menggeliat lebih keras. Tanah yang dipijaknya menjadi lebih kuat, lebih padat, sementara makhluk yang diciptakannya semakin besar, semakin kuat. Sapu yang ia pegang kini seolah hidup, ujungnya bergetar, siap menghadapi segala yang datang. Aku bertarung bukan untuk menang, Sirep, kata kakek itu, suaranya tetap tenang. Aku bertarung untuk menjaga bumi ini tetap seimbang. Dalam sekejap, kakek itu melompat tinggi, tubuhnya membentuk lingkaran udara yang membuat tanah di sekelilingnya bergerak. Dengan satu pukulan, ia mengarahkannya ke salah satu bola api besar yang menuju ke arahnya. Ledakan besar terjadi, tetapi kekuatan dari pukulannya menahan bola api itu, menghancurkannya menjadi bara yang menyebar ke udara. Tanah di bawahnya semakin bergolak, menciptakan aliran energi yang mengarah langsung ke Nyai Sirep. Jika ini yang kau inginkan, maka ini yang akan kau dapatkan. Nyai Sirep mencoba menghindar, namun tak dapat bergerak cepat cukup untuk menghindari serangan dari tanah yang mengalir ke arahnya. Ia hanya bisa berteriak saat tanah yang padat menyambar tubuhnya, membuatnya terhantam ke tanah. Makhluk-makhluk bayangan yang ia panggil hancur dalam sekejap, terbakar oleh kekuatan alam yang tak bisa mereka hadapi. Nyai Sirep terbaring di tanah, matanya terbuka lebar dengan rasa takut yang baru saja menyusup ke dalam dirinya. Apa ini? Suara itu keluar dengan napas tercekat. Kakek itu berdiri tegak, menatap ke arah musuh yang terbaring. Ini adalah kekuatan yang lebih besar dari semua ajianmu, Sirep. Kekuatan yang berasal dari alam yang tak pernah terhitung. Ia menatap dengan tatapan penuh belas kasihan. Sekarang, akui, Sirep. Kehancuran datang ketika keseimbangan diganggu. Pasar Karangjati terdiam, hanya ada suara angin yang berbisik, seolah mengiringi akhir dari pertempuran ini. Nyai Sirep terbaring di atas tanah, tubuhnya yang biasanya penuh dengan kekuatan kini tak lebih dari sebuah serpihan yang terhantam keras oleh kekuatan alam. Api dan bayangan yang ia panggil sebelumnya sudah sirna, digantikan oleh keheningan yang menyesakkan. Semua muridnya yang masih hidup kini terdiam, mata mereka terbuka lebar menyaksikan gurunya jatuh begitu saja di hadapan Ki Tapakwesi. Teriakan mereka tidak terdengar, hanya ada gemuruh tanah yang masih mengguncang pasar, menambah keheningan yang sudah menghantui. Sang kakek berdiri tegak, menatap tubuh Nyai Sirep yang terkulai lemah di bawah kaki makhluk batu yang ia panggil. Ketegangan yang luar biasa di udara perlahan menghilang. Pedagang-pedagang yang sempat berlarian, kini dengan perlahan mulai kembali mendekat, meskipun mereka masih penuh dengan ketakutan. Tak ada yang berani berbicara, seolah-olah mereka semua tahu bahwa ini adalah pertempuran yang jauh lebih besar dari sekadar dua orang yang saling beradu ilmu. Ini adalah pertarungan antara kekuatan hidup dan kehancuran. Sudah berakhir, Sirep, kata Ki Tapakwesi dengan suara rendah, namun penuh keyakinan. Ia menatap wanita tua yang pernah menjadi gurunya dengan tatapan yang tidak mengandung kebencian, melainkan sebuah rasa sedih yang mendalam. Aku tak ingin pertarungan ini terjadi. Tapi kau yang memaksaku. Nyai Sirep membuka matanya, pandangannya masih penuh kebencian. Ia berusaha untuk bangkit, namun tubuhnya terasa berat, seolah-olah seluruh bumi menahan gerakannya. Kau memang telah mengalahkan aku, Wesi. Tapi kau tidak tahu,
Bahwa ini hanya awal dari kehancuran yang lebih besar, suara Nyai Sirep terdengar tercekat, napasnya terengah-engah. Kekuatan ini, yang kau sebut sebagai kekuatan alam, tidak akan pernah cukup untuk menghentikan apa yang telah aku bangun. Kitapak Wesi terdiam, mendengarkan kata-kata itu dengan hati-hati. Aku tak pernah mencari kekuatan untuk menghancurkan Sirep. Aku hanya berusaha untuk melindungi, jawabnya, nadanya tetap tenang, seolah ia tak tergoyahkan oleh ancaman apapun. Jika kau memang memiliki sesuatu yang lebih besar di luar sana, aku siap menghadapinya. Tapi ketahuilah, aku tidak akan mundur. Murid-murid Nyai Sirep yang masih selamat kini mulai maju, satu persatu, dengan tatapan penuh keteguhan. Mereka adalah orang-orang yang telah lama dilatih dalam kekuatan kegelapan, dan meskipun mereka tidak bisa mengalahkan Kitapak Wesi, tekad mereka untuk membalaskan dendam gurunya tak akan mudah padam. Kami tidak akan biarkan kau menang, Kitapak Wesi, teriak salah satu. Dari mereka, matanya penuh api kebencian yang membara. Guruku mungkin kalah, tapi kami masih ada untuk mengakhiri ini. Kakek itu hanya menghela napas panjang. Kalian semua terlalu terikat pada dendam, ujarnya, suaranya penuh dengan rasa kasihan. Dendam hanya akan mengikat jiwa kalian lebih kuat, membuat kalian kehilangan arah. Tidak ada yang bisa kalian dapatkan dengan terus-menerus berperang. Namun, satu suara dari belakang menginterupsi. Biarkan mereka, suara itu terdengar begitu dalam dan penuh wibawa. Semua mata beralih ke arah sumber suara, seorang wanita berusia lebih muda, berpakaian sederhana, namun kehadirannya terasa begitu kuat. Dengan langkah perlahan, ia mendekat ke arah Kitapak Wesi. Aku adalah murid terakhir dari Nyai Sirep, katanya dengan suara penuh penghormatan, namun matanya tidak tampak takut. Jika guruku jatuh, maka aku yang akan menggantikan posisinya. Kitapak Wesi menatap wanita itu sejenak, melihat cahaya yang samar di matanya. Jika itu yang kau pilih, maka aku tidak akan melawan, jawabnya pelan. Tapi ingat, pertempuran ini bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan. Ini adalah tentang menjaga keseimbangan dunia ini. Wanita itu berdiri tegak di hadapan kakek itu, keduanya saling bertatapan dalam diam. Pertempuran belum berakhir, bukan karena fisik atau ilmu mereka yang tak cukup, tetapi karena jiwa yang masih terikat pada bayang-bayang masa lalu yang gelap. Pasar Karangjati kembali sunyi, namun ketegangan di udara semakin terasa, seolah-olah seluruh dunia menunggu keputusan terakhir. Wanita itu berdiri dengan tegap di hadapan Kitapak Wesi, matanya tidak pernah mengalihkan pandangannya dari kakek yang kini telah menjadi musuh bagi banyak orang. Suasana pasar Karangjati semakin mencekam, angin yang semula berhembus pelan kini berubah menjadi bisikan yang menusuk tulang. Setiap pedagang yang menyaksikan pertemuan ini merasa seolah-olah waktu terhenti, seolah mereka tengah berada di tengah pertarungan antara hidup dan mati. Di udara, ada sesuatu yang sangat berat, seperti ada kekuatan besar yang sedang memutuskan nasib dunia ini. Kakek itu memandang wanita di depannya dengan penuh perasaan campur aduk. Ia tahu, jika wanita ini memutuskan untuk berperang, maka ia harus menghadapi musuh yang tak kalah berbahaya dari Nyai Sirep. Namun, ada sesuatu dalam tatapan mata wanita itu yang mengingatkannya pada masa lalu, masa ketika dirinya juga terjerat dalam kegelapan. Kau ingin melanjutkan jalan yang sudah dimulai oleh gurumu? Tanya Kitapak Wesi, suara rendah dan penuh keprihatinan. Jalan yang penuh dengan kebencian dan kehancuran. Wanita itu tidak menjawab dengan kata-kata. Sebagai gantinya, ia mengangkat tangannya, memanggil kekuatan yang telah lama ia pelajari dari gurunya. Sebuah bola api besar muncul di telapak tangannya, berputar dengan kecepatan tinggi. Suara mendesis terdengar, seolah-olah bola api itu siap untuk meledak kapan saja. Aku tak akan mundur, Kitapak Wesi, kata wanita itu dengan suara yang tegas, namun ada rasa sakit yang tersembunyi di balik kata-katanya. Jika jalan ini adalah jalan yang harus kutempuh, maka aku akan menempuhnya, meski dengan segala konsekuensinya. Kakek itu hanya menghela napas panjang, seolah sudah lama tahu bahwa ini adalah jalannya. Kau masih terlalu muda untuk memahami apa yang kau lakukan, ujarnya. Kekuatan yang kau bawa bukanlah sesuatu yang bisa kau kendalikan begitu saja. Semua ini, pertarungan, kebencian, kehancuran, akan membuatmu kehilangan segala yang paling berharga. Ada keheningan sejenak di antara mereka, hanya terdengar suara desiran angin yang datang dari jurusan gunung yang jauh.
Kitapak Wesi tahu, kata-katanya mungkin tidak akan mengubah apapun. Namun ia harus berusaha, karena jika wanita ini benar-benar melanjutkan jalan, Nyai Sirep, tak ada yang bisa menghentikan kehancuran lebih lanjut. Wanita itu memejamkan matanya sejenak, lalu perlahan membuka matanya yang kini dipenuhi dengan tekad. Aku sudah siap, Wesi, kata wanita itu dengan suara yang kini lebih keras, lebih pasti. Aku akan membawa ajian ini lebih jauh, lebih dalam, hingga dunia ini mengakui kekuatan yang kami bawa. Tanpa memberi waktu untuk Kitapak Wesi bereaksi, ia melemparkan bola api yang ada di tangannya, menghujam ke tanah dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan besar terjadi, debu dan api berkecamuk ke udara, menciptakan kekacauan yang seketika memenuhi seisi pasar. Namun, Kitapak Wesi dengan tenang mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, sebuah perisai tanah raksasa terbentuk di sekelilingnya. Bola api itu menghantam perisai dengan dahsyat, namun tak mampu menembusnya. Kitapak Wesi berdiri di dalam perisai tersebut, wajahnya tak menunjukkan emosi apapun. Kekuatan yang besar, namun tak bijaksana, katanya dengan suara rendah. Tanpa kebijaksanaan, bahkan kekuatan sebesar apapun akan runtuh oleh dirinya sendiri. Wanita itu merasakan kekecewaan yang mendalam. Setiap serangan yang ia lakukan tak mampu menembus perisai Kitapak Wesi, dan ia mulai merasakan betapa dalamnya jurang perbedaan kekuatan di antara mereka. Rasa putus asa mulai merayap ke dalam hatinya, tetapi ia menahannya. Aku tak akan berhenti, ia menggeram, suara penuh amarah. Aku akan terus berjuang sampai dunia ini mendengarkan kami. Dalam kegelisahan itu, ia kembali mengumpulkan kekuatannya, namun kini ada keraguan yang perlahan muncul di benaknya. Kitapak Wesi menatap wanita itu dengan tatapan yang lebih dalam, matanya penuh dengan kesedihan. Kau tak harus terus berjuang dalam kegelapan, anak muda. Setiap jiwa yang terbakar oleh kebencian akan kehilangan cahaya sejatinya, katanya dengan lembut, namun setiap kata itu penuh dengan ketegasan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berhenti sebelum semuanya terlambat. Kalau tidak, kau akan terperangkap di dalam kegelapan ini selamanya. Dengan kata-kata itu, Kitapak Wesi melangkah maju, menurunkan perisai tanahnya dan menghadapi wanita itu tanpa rasa takut. Dunia seakan berhenti sejenak, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah akan ada cahaya di ujung terowongan gelap ini, atau justru kegelapan yang lebih pekat? Pasar Karangjati kembali hening, hanya ada dua orang yang saling menatap dalam diam, berhadapan dengan takdir mereka masing-masing. Keheningan yang begitu mencekam meliputi pasar Karangjati. Semua mata kini terfokus pada dua sosok yang berdiri berhadapan, Kitapak Wesi yang bijaksana dan wanita muda yang diliputi oleh kebencian. Angin kencang mulai berhembus, menggoyang dedaunan yang ada di sekitar mereka, namun tak ada yang bergerak lebih jauh. Kekuatan yang melingkupi kedua sosok itu terasa begitu besar, seolah-olah alam pun menahan napasnya. Dalam setiap detik, dunia ini menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, apakah akan ada penebusan atau kehancuran yang lebih besar. Wanita itu mengerahkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Mata dan tubuhnya bergetar, sementara udara di sekitar mereka semakin panas. Bola api yang lebih besar, lebih mengerikan, terbentuk di tangannya. Aku tidak akan berhenti, bisiknya, suara yang penuh dengan kebencian dan tekad yang tak bisa dihentikan. Aku tidak bisa mundur, guruku telah jatuh, dan aku yang akan melanjutkan jalan ini. Tidak peduli berapa banyak yang harus kulalui untuk mencapainya. Kitapak Wesi tetap berdiri tegak, tak bergerak sedikit pun. Ia tahu bahwa kata-kata dan kekuatan yang datang dari wanita ini adalah cermin dari kegelapan dalam hatinya. Kau memilih jalan yang penuh dengan api, anak muda, jawabnya dengan suara yang penuh penyesalan. Tapi ingatlah, api yang terlalu besar hanya akan membakar dirinya sendiri. Jangan sampai kau kehilangan apa yang masih bisa kau selamatkan. Suaranya penuh keprihatinan, seolah ia berbicara kepada anaknya sendiri. Dengan satu gerakan cepat, wanita itu melemparkan bola api yang membara ke arah Kitapak Wesi. Bola itu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, menciptakan suara seperti gemuruh petir. Namun, Kitapak Wesi tetap tenang, hampir tidak bergerak. Tanpa mengeluarkan suara, ia mengangkat tangan kanannya, dan tanah di sekelilingnya mulai bergoncang. Dalam sekejap, sebuah dinding batu besar muncul di hadapannya, menahan bola api itu yang meledak dengan kekuatan yang luar biasa.
Debu dan api berserakan di udara, menciptakan sebuah kabut yang membuat pandangan menjadi terbatas. Wanita itu tak mengendurkan serangannya, ia kembali melontarkan bola api yang lebih besar dan lebih kuat. Kali ini, tanah di sekitar mereka mulai retak, seolah merasakan getaran dari setiap serangan. Namun Kitapak Wesi masih berdiri tegak, tidak goyah sedikit pun. Kekuatan yang kau pakai bukanlah untuk menghancurkan dunia, tapi untuk melindunginya, kata Kitapak Wesi, sambil mengangkat tangan kirinya. Dengan gerakan lembut, tanah di bawahnya mulai bergetar, dan sebuah batu besar muncul di udara, siap menghantam serangan itu. Namun, wanita itu tidak mundur. Aku tidak bisa berhenti, teriaknya dengan suara yang penuh emosi. Bola api terakhirnya meluncur ke arah Kitapak Wesi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Batu besar yang terbang ke udara itu hancur berkeping-keping saat bola api itu menghantamnya, tetapi Kitapak Wesi tetap berdiri tanpa melangkah mundur sedikit pun. Jangan biarkan kebencian menguasaimu, katanya dengan suara rendah dan penuh penyesalan. Jika kau terus seperti ini, kau hanya akan menjadi bayangan dari apa yang dulu kau percayai. Wanita itu terhuyung mundur, napasnya terengah-engah. Ia merasa kekuatannya mulai habis, namun amarahnya tetap membara. Aku sudah lama terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu, teriaknya. Aku harus membayar segala yang telah hilang, Kitapak Wesi. Jika aku harus mengorbankan diriku untuk itu, aku akan melakukannya. Di tengah kata-katanya yang penuh tekad, sebuah cahaya mulai bersinar dari tubuhnya, bukan cahaya terang, tetapi cahaya yang semakin lama semakin gelap. Kitapak Wesi menatapnya dengan kesedihan yang mendalam. Tidak ada yang bisa kembali setelah semuanya hancur, anak muda, jawabnya pelan, suaranya penuh keprihatinan. Kebencian tidak akan mengembalikan apa yang hilang, ia hanya akan membuat segalanya lebih sulit untuk diterima. Ia melangkah maju, lebih dekat ke arah wanita itu, dan tiba-tiba ia menjatuhkan dirinya ke tanah, mengangkat tangannya untuk meraih wanita itu, seperti seorang ayah yang berusaha menarik anaknya kembali dari jalan yang salah. Wanita itu berhenti, matanya kosong sejenak, dan di dalam hatinya muncul perasaan yang tak bisa dijelaskan. Sebuah perasaan yang tak terduga, antara kebingungan dan ketakutan. Ia merasa dirinya berada di persimpangan, antara tetap terjebak dalam kebencian atau melepaskannya dan menemukan jalan baru. Namun, kegelapan dalam dirinya terlalu besar, dan ia menolak untuk menyerah begitu saja. Dengan langkah cepat, ia kembali mengangkat tangannya, siap untuk melanjutkan pertempuran yang seolah tak ada ujungnya. Langit yang sebelumnya cerah kini gelap, bagaikan langit yang merasakan penderitaan yang mendera hati wanita itu. Seiring langkah Kitapak Wesi yang semakin mendekat, wanita itu berdiri di tengah kehancuran, seolah tak lagi mengerti batas antara dirinya dan kegelapan yang sudah lama menyelimuti hatinya. Ia tahu, jika ia tidak menghentikan pertempuran ini, maka tak hanya dirinya yang akan hancur, tetapi seluruh dunia yang ada di sekitarnya. Namun, kebencian itu telah merasuk terlalu dalam, hingga ia merasa tak ada jalan lain. Dengan satu gerakan cepat, wanita itu kembali mengumpulkan kekuatan yang lebih besar lagi. Tubuhnya bergetar, tangan kanannya terangkat tinggi, dan sebuah bola api raksasa terbentuk, jauh lebih besar dan lebih ganas daripada sebelumnya. Ini adalah akhir dari segalanya, teriaknya dengan suara yang memekakkan telinga, bibirnya penuh dengan amarah dan tekad yang membara. Bola api itu, seperti bola panas dari neraka, mengarah langsung ke Kitapak Wesi, membawa kehancuran yang tak bisa lagi dihindari. Namun, Kitapak Wesi tetap tenang. Dengan gerakan yang begitu lembut, ia memejamkan mata sejenak, seolah merasakan setiap getaran alam yang ada di sekelilingnya. Tanah di bawahnya mulai bergemuruh, dan dalam sekejap, sebuah dinding batu raksasa muncul di depan tubuhnya, lebih kuat dan lebih besar daripada yang pernah dibuat sebelumnya. Bola api yang datang itu menghantam dinding tersebut, menciptakan ledakan yang sangat dahsyat, namun dinding itu tetap berdiri kokoh, seolah tak tergoyahkan oleh amarah yang datang dari wanita itu. Wanita itu jatuh terhuyung, tubuhnya terasa lemas, kekuatan yang ia kumpulkan selama ini tiba-tiba terasa begitu berat. Kenapa kau tak juga mengalah, Wesi?" teriaknya, matanya kini penuh dengan kebingungan dan keputusasaan. "Apa yang aku lakukan salah? Mengapa aku tak bisa menang? Aku hanya ingin membalas semua yang telah dirampas dariku."
Suaranya yang semula penuh dengan tekad kini tercampur dengan air mata, keteguhan yang telah dibangun selama bertahun-tahun kini mulai runtuh. Kitapak Wesi menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Kau tak pernah perlu membalas apapun, anak muda, jawabnya dengan suara lembut namun penuh makna. Kebencianmu hanya akan memakan dirimu sendiri. Jangan biarkan dirimu jatuh lebih dalam. Kekuatan sejati bukanlah kekuatan yang menghancurkan, tapi yang mampu menyembuhkan. Kau punya pilihan, meskipun kau merasa itu sudah terlambat. Setiap kata yang ia ucapkan terasa begitu berat, seolah-olah ia sedang berusaha menyelamatkan jiwa yang hampir terperosok ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Wanita itu menatap Kitapak Wesi dengan pandangan kosong. Diri yang dulu penuh dengan rasa percaya kini terasa hilang, tenggelam dalam kebingungannya. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana." Suara itu terdengar seperti desahan yang dalam, penuh dengan keputusasaan yang menggelayuti hatinya. "Selama ini aku hanya berjuang untuk membuktikan diriku, untuk mengembalikan yang hilang. Tapi aku takut kalau semua ini hanya akan menjadi sia-sia." Tanpa disadari, air mata mulai mengalir di pipinya. Mungkin inilah saatnya, saat yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, saat kegelapan dalam dirinya harus dihadapi. Kitapak Wesi mengangkat tangannya perlahan, seperti menawarkan jalan keluar yang selama ini tidak terlihat oleh wanita itu. "Jika kau mau, aku bisa membantumu keluar dari kegelapan ini," katanya dengan lembut, mengulurkan tangannya seolah memohon agar wanita itu menyambutnya. "Namun kau harus memilih untuk melepaskan semua yang membelenggumu. Kau harus mau menerima kenyataan, dan itu tidak mudah." Wanita itu menatap tangan Kitapak Wesi yang terulur. Sesaat, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Akankah ia benar-benar melepaskan semua kebencian yang selama ini ia pelihara? Akankah ia benar-benar bisa memilih jalan yang berbeda, meskipun hati dan pikirannya masih penuh dengan api pembalasan? Pandangannya semakin kabur, dan tubuhnya terasa lemas. Mungkin inilah akhir dari perjalanan panjangnya. Namun, satu pertanyaan tetap menggantung di hatinya, apakah ia akan memilih untuk menyerah pada kegelapan, ataukah ia akan melangkah menuju cahaya yang masih samar di depannya. Wanita itu berdiri terpaku, tubuhnya hampir tak lagi sanggup menahan beban amarah yang telah lama ia simpan. Matanya, yang sebelumnya dipenuhi kebencian dan tekad yang tak terbendung, kini mulai menyusut, memantulkan sedikit keraguan yang muncul dari dalam hati. Semua yang terjadi, semua penderitaan, pertempuran, dan pengorbanan, terasa seperti satu mimpi buruk yang tak berkesudahan. Di depan Kitapak Wesi, seorang pria tua yang sudah menempuh banyak jalan kehidupan, ia merasa dirinya hanya seekor semut yang terhimpit dalam persimpangan nasib. Kehilangan yang ia alami, kebencian yang ia pelihara, terasa seperti bebatuan berat yang terus membebani jiwanya. "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan lagi," kata wanita itu dengan suara parau, mata yang sebelumnya penuh amarah kini mulai meredup. "Semua yang kupercayai, semua yang aku perjuangkan, seakan-akan tak berarti apa-apa. Aku telah kehilangan jalan, Kitapak Wesi. Aku tak tahu harus kemana." Ada keputusasaan dalam nada suaranya, seperti seorang pejuang yang tak lagi punya arah untuk berjuang. Kitapak Wesi menatapnya dalam diam, matanya penuh dengan pengertian yang mendalam. Ia tahu, perjalanan yang dihadapi wanita ini lebih sulit daripada yang bisa ia bayangkan. Ia mengangkat tangan kanannya dengan lembut, mengarahkannya ke wajah wanita itu. "Kau sudah begitu jauh dalam perjalanan ini," katanya pelan. "Namun bukan berarti ini adalah akhir. Kau masih bisa memilih untuk kembali. Jalan yang hilang bukanlah jalan yang telah tercipta, tetapi jalan yang bisa kau bangun sendiri. Hanya kau yang dapat menentukan arah hidupmu, apakah akan terus terperosok dalam kegelapan atau melangkah menuju cahaya." Wanita itu menatap Kitapak Wesi, merasa kebingungannya semakin dalam. Tidak ada lagi yang ia yakini dengan pasti. Semua yang ia tahu tentang dunia ini terasa kacau, seolah-olah setiap langkahnya hanya mengarah pada kehancuran. Tapi kata-kata Kitapak Wesi, ada sesuatu yang menenangkan, meskipun sulit untuk dipahami. "Tapi bagaimana caranya?" tanyanya, suara yang hampir hilang, seperti seseorang yang telah kehilangan harapan. "Caranya adalah dengan berhenti menganggap dunia ini sebagai musuhmu," jawab Kitapak Wesi dengan tenang. "Kita semua, termasuk dirimu, terperangkap dalam ilusi yang kita ciptakan sendiri. Kebencian, rasa sakit,
kehilangan, itu semua bagian dari perjalanan hidup yang harus kita hadapi. Tetapi jika kita tidak bisa melepaskan, kita hanya akan terjebak di dalamnya. Kau tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kau bisa memilih bagaimana cara melihatnya dan menghadapinya. Suaranya penuh dengan kebijaksanaan yang hanya bisa datang dari pengalaman bertahun-tahun. Wanita itu merasakan sesuatu yang aneh dalam dadanya, seakan-akan ada ketenangan yang mulai menyusup perlahan ke dalam hatinya. Mungkin, hanya mungkin, apa yang dikatakan Ki Tapakwesi benar. Namun, setiap bagian dari dirinya yang terluka, setiap kenangan pahit yang menempel erat, seolah menahan dirinya untuk melangkah maju. Aku takut, katanya dengan suara lirih, takut jika aku melepaskan semuanya, aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku takut jika aku tidak membalas segala yang telah terjadi padaku, maka aku akan dikhianati lagi. Ki Tapakwesi tersenyum kecil, senyum yang penuh dengan rasa kasih sayang. Kau tidak akan kehilangan dirimu sendiri. Justru, ketika kau memilih untuk melepaskan kebencian dan mengampuni, kau akan menemukan diri yang lebih kuat, lebih utuh. Kekuatan yang sejati bukan berasal dari balas dendam, tapi dari kemampuan untuk menerima dan melangkah maju meski segala sesuatu terasa berat. Jalan ini sulit, anak muda, tapi tidak ada jalan yang lebih berharga daripada jalan yang kau pilih dengan hati yang penuh pengertian. Wanita itu menatap tanah sejenak, perasaan dalam hatinya bercampur aduk. Kehidupan yang ia jalani, yang penuh dengan kebencian, kini terasa sia-sia. Perlahan, ia menurunkan tangannya yang menggenggam erat kekuatan yang telah lama ia andalkan. Aku ingin mencoba, katanya, suara yang kini lebih tenang, lebih penuh keyakinan. Aku ingin menemukan jalanku yang baru. Mungkin aku harus berhenti mencari musuh di setiap sudut dunia ini dan mulai mencari kedamaian dalam diriku sendiri. Ki Tapakwesi mengangguk pelan, matanya bersinar dengan rasa bangga yang sulit disembunyikan. Kau baru saja memulai perjalanan yang sesungguhnya, anak muda. Ingat, tidak ada yang bisa memaksamu untuk berubah, tapi hanya dirimu sendiri yang bisa membuka jalan menuju kebebasan. Ketika kau memilih untuk melepaskan kebencian dan menerima dunia apa adanya, kau akan merasakan kekuatan sejati yang sebenarnya ada dalam dirimu. Dengan langkah yang lebih ringan, wanita itu mulai melangkah menjauh dari tempat yang selama ini menjadi arena pertarungannya. Setiap langkahnya terasa lebih mantap, seiring dengan pemahaman yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ki Tapakwesi menatapnya dengan senyuman penuh harapan, tahu bahwa meskipun perjalanan ini baru dimulai, wanita ini kini memiliki arah yang lebih jelas, arah menuju cahaya, bukan kegelapan.